Mereka adalah putra-putra terbaik bangsa yang dididik di satu tempat di Lembah Tidar, yang memiliki doktrin yang sama, yaitu cinta tanah air dan berjuang atas nama Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, dan mengutamakan kepentingan rakyat. Namun sayangnya saat ini beliau berdua berbeda dalam pandangan politik. Jadi itu beda antara jenderal bintang 4 yang sudah purnawirawan, jenderal yang ada di istana dan jenderal yang ada di rakyat. Jadi bintang 4 itu ada dua tuh. Bintang 4 nongkrong di istana atau bintang 4 bersama-sama rakyat. Nah, Gatot memilih bintang 4 bersama-sama rakyat. Ya. TNI kita masih banyak yang baik, tapi mereka tidak cukup berani. TNI yang berani yang pensiunan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku seluruh rakyat Indonesia dimanapun saudara berada. Seperti biasa, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Baik sahabatku, saya di sini akan berbicara tentang perseteruan beberapa jenderal-jenderal saat ini. Jadi perseteruan ini juga kalau saya baca-baca sejarah juga terjadi sebelum tahun 65. Itu pro kontra. Nah, harapan kita tidak terjadi seperti tahun 65, harapan kita seperti itu. Kita ketahui bersama bahwa sejak koalisi aksi menyelamatkan Indonesia ini didirikan, terbentuk, maka nama Bapak Gatot Nurmantio semakin populer di masyarakat. Maka timbullah berbagai sudut pandang. Kemudian yang akan saya bahas adalah yang terjadi kemarin terakhir di Kalibata. Dan banyak. Nah, tiba-tiba di sini ada statement dari Kepala Staf Presiden, yaitu Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko. Dan itu sudah viral ucapan beliau di media-media bahwa Bapak Muldoko mengancam Bapak Gatot Nurmantio. Nah, yaitu adalah nada-nada ancaman seperti itu. Nah, ini coba saya uji coba cek bentuk ancamannya, ya, sehingga semakin ramai di media sosial, ya. Kepala Staf Presiden Pak Muldoko menegaskan bahwa negara menjamin kebebasan berpendapat tiap individu atau kelompok. Hanya saja mantan Panglima TNI ini, yaitu Pak Muldoko, menegaskan jika juniornya atau Pak Gatot Nurmantio CS sudah mengganggu stabilitas politik, maka ada tindakan juga yang harus ditempuh. Nah, ini kan salah satu bentuk ancaman. Kemudian beliau lanjutkan, ya, Pak Muldoko lanjutkan, tapi jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada risikonya. Negara punya kalkulasi dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas. Ini statement dari Pak Muldoko. Pak Muldoko melihat kegaduhan belakang ini yang dilakukan kami sudah dihitung. Pak Muldoko juga menegaskan pemerintah dan aparat meresponnya juga tergolong biasa. Menurut dia, kehadiran kami adalah dinamika politik dalam sebuah bernegara. Tapi manakala itu sudah bersinggungan dengan stabilitas dan mulai mengganggu, saya ingatkan kembali, negara punya kalkulasi, untuk itu ada hitung-hitungannya. Itu kata Pak Muldoko, ya. Nah, jadi seakan-akan menurut Pak Muldoko ini Pak Gatot dan kawan-kawan di kami itu mengganggu stabilitas politik. Menurutnya,
Sebenarnya kalau Pak Muldoko mau tahu tentang negara ini dan mengaku tahu kondisi bangsa, yang mengganggu politik itu adalah RUU Omnibus Law. Itu RUU Omnibus Law itu, makanya demo nasional itu buruh. Goyanglah stabilitas politik ini. Inilah, ini yang mengganggu stabilitas politik ini, RUU Omnibus Law. Apalagi berikutnya, ya, BPIP mengusung RUU HIP, yaitu Pancasila diperas jadi Ekasila, jadi Trisila jadi Ekasila. Akhirnya semua umat, mayoritas umat Muslim di Indonesia turun ke jalan. Goyang lagi stabilitas politik. Jadi seharusnya Pak Muldoko ini harus melihat negara kita ini, apalagi beliau mantan Panglima TNI yang tahu tentang kondisi bangsa, bahwa mereka itulah yang membuat RUU Omnibus Law, yang membuat RUU HIP, itulah yang mengganggu stabilitas politik di Indonesia. Bukan Pak Gatot CS melalui kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, bukan. Dan termasuk kejadian di TMP. Masyarakat sudah tonton semua TV-nya itu. Orang mau siara kok dicurigai. Orang mau siara untuk menghormati itu yang dibantai sama PKI, malah dipersulit. Tetapi di depan TMP ada sekelompok orang melaksanakan demo, itu dibiarkan malah. Lah yang mengganggu stabilitas politik itu yang mereka ya. Ini sudah terbalik semua kita ini. Akhirnya statement Pak Muldoko ini membuat malu dirinya sendiri. Karena apa? Masyarakat, ya, warga-warga netizen di warganet maupun di masyarakat yang mendengar itu banyak yang membuat ucapan-ucapan gak bagus. Bahkan ada yang bilang, sadarlah Pak Muldoko, udah tua tuh, nggak ada lagi tuh gunanya itu pangkat-pangkat yang dipasang baju-baju itu di foto itu. Semakin tua, ntar lagi jadi pakai kursi-kursi malas. Sampai ada yang begitu-begitu, kan malu. Masyarakat sudah tahu, mayoritas sudah tahu bahwa Pak Gatot itu hanya mengingatkan bahaya laten komunis. Ya memang sebagian besar orang mengatakan komunis itu sudah bangkrut. Tapi di Indonesia ini lain. Ini adalah ada unsur balas dendam. Ini ada dendam kusumat. Mungkin kita yang sekarang ini ya mungkin tidak ada masalah. Ya. Tapi mereka dulu yang saling baku hantam, ya, baik dari anggota Partai Komunis Indonesia dan keturunannya maupun dari ormas-ormas Islam maupun partai-partai yang dulu, bahkan tentara-tentara dulu juga. Nah, ini balas dendam turun-temurun. Itu yang perlu waspadai. Itu. Ya, kalau di generasi kami ini ya hanya baca sejarah dan kami hanya bisa mengingatkan bahwa yang lama-lama nggak usah diungkit-ungkit lagi. Biarkan itu menjadi sejarah kelam bangsa Indonesia, dan kita sekarang, generasi sekarang, cukup mengetahui bahwa itu tidak boleh lagi terjadi ke depan. Ini jadi sekali lagi ya, Bapak Muldoko, ya, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko akhirnya mempermalukan diri sendiri dengan cara mengancam-ancam Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio. Apalagi bapak-bapak semua adalah mantan-mantan Panglima TNI. Harusnya ini sangat malu, apalagi di depan mantan-mantan pasukan yang masih aktif. Ya, TNI, khususnya di TNI. Malu sesama mantan Panglima TNI. Mantan Panglima TNI mengancam mantan Panglima TNI.
Ya, sekali lagi saya tekankan di sini, saya mungkin sebagai junior, sebagai adik, atau mungkin sebagai warga negara, nah, terlebih khusus sebagai mungkin sama-sama dari Akabri, ya, dan saya adalah junior, hanya bisa ngenas di sini nih, ngenas. Jadi saling mengancam-ancam di depan publik. Kok malu? Ini nanti akan ditiru oleh junior-junior yang masih aktif di TNI. Nanti akan ada itu saling mengancam itu tentara-tentara aktif tuh. Karena mungkin apalah. Nanti yang junior nanti udah nggak menghargai seniornya. Nanti yang senior udah apatis sama junior. Yang penting selamatkan diri masing-masing. Lah untuk apa kita dilatih jiwa korsa? Ada yang begitu-begitu ya, lebih baik undang ajak panggil duduk, maksudnya apa ini? Tapi susah. Nah, ini adekmu nih junior ini hanya bisa begini, ngomong begini. Malu banyak, apalagi banyak mantan-mantan anggota, ya, apalagi yang masih aktif. Ngubungi saya, Pak Komandan, kenapa nih jenderal-jenderal kita ini selalu begitu? Saya bilang, entahlah. Nah, ini. Jadi dalam statement ini saya mengatakan Pak Muldoko mempermalukan dirinya di depan masyarakat dan juga di mayoritas purnawirawan TNI dan juga terhadap TNI yang masih aktif. Ya, jadi di sini kita harus lihat situasi, lihat contoh, jangan selalu curiga sama Pak Gatot, mau inilah, mau itulah. Mau ikut Pilpres 2024 lah, mau politik lah, ya tanya baik-baik. Mungkin panggil adek, dek gimana? Itu rencana bagaimana? Nah, maksudnya apa? Kan enak begitu. Sama waktu kita di Akmil, sama waktu masih aktif, kan enak. Ini belum apa-apa udah saling mencurigai. Nah, ini saja yang saya bisa sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menyembuhkanlah, membuat enak hati ini dan kepada seluruh anggota TNI baik yang aktif maupun yang purna, bahwa statement Pak Gatot yang bernada ancaman itu mempermalukan dirinya sendiri. Ya. Terima kasih, tetap semangat, merdeka. Salam hormatku buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.